Masing-masing dari rumah boleh menyediakan masing-masing kopi masing-masing ya. Tanpa berlama-lama biar cepat selesainya, semakin cepat semakin baik ya. Ya. Ke materinya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat Bapak Ibu materinya hari ini? Oke. Saya berharap Bapak Ibu bisa ngelihat ya. Judulnya adalah tentang karakter building. Kalau dalam bahasa perkuliahannya karakter building ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya kita hari ini mau belajar tentang karakter. Ini siapa ini yang di mute? Oke, di mute dulu ya. Kita mau bahas apa sih karakter itu? Apa pentingnya karakter itu nanti kita akan bahas. Yang pertama kita mau bahas dulu karakter. Apa itu karakter? Bahasa Latin. Jadi karakter itu berasal dari bahasa Latin. Karakter, karasein, karaks. Sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah karakter. Dalam bahasa Inggris karakter. Dalam bahasa Indonesia adalah karakter. Yang berarti membuat tajam. Membuat tajam. Bapak Ibu, apa yang membuat tajam? Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang membuat tajam itu adalah apa namanya? Batu asah, yang asah pisau itu bisa batu apalah atau besi tajam. Jadi karakter ini semakin lama, semakin hari akan semakin membuat tajam. Apanya yang makin tajam? Apakah mulut kita atau apa yang makin tajam? Nanti kita akan bahas ya. Jadi menurut itu karakter dari bahasa ya, dari arti secara harfiah dari bahasanya. Nah, sedangkan menurut KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti karakter adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, kemudian akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, atau biasa disebut dengan watak. Nah, itu karakter. Kalau bahasa Indonesia sederhananya yang mungkin sering kita sebut tabiat atau sifat atau akhlak. Hanya kalau anak-anak zaman sekarang sering menyebutkan bahasa nggak punya akhlak gitu ya. Kalau karakternya baik, nah itu nggak punya akhlak gitu. Kemudian karakter itu bisa juga disebut dengan sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seseorang. Di sini digaris bawahi kata kebiasaan. Jadi karakter itu adalah kebiasaan yang mengarahkan seseorang. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu itu disebut juga sebagai karakter. Jadi misalnya kalau kita biasa meludah, itu bisa jadi karakter. Atau kita biasa bangun jam 10, itu bisa jadi karakter. Atau kita biasa mengatakan kata-kata yang tidak baik, itu bisa jadi karakter. Atau kita biasa, apa namanya, keceplosan, apa bahasa keceplosan itu? Apa sih namanya itu? Latah. Apa? Kalau orang keceplosan itu apa sih bahasanya? Kayak aduh lupa lagi bahasanya. Jadi latah ya. Latah itu juga bisa karena dibiasakan, karena kebiasaan akhirnya menjadi satu karakter. Jadi makanya di arti pertamanya tadi membuat tajam. Jadi semakin dibiasakan semakin tajam. Contoh sederhananya ada satu pelawak yang siapa? Ajis Gagap. Bapak Ibu kenal ya Ajis Gagap ya. Jadi dari ceritanya yang saya dengar pada mulanya dia itu nggak gagap gitu. Tapi karena dia biasakan setiap hari dia jadi gagap benar.
Nah, itu jadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka akan semakin tajam dan akan menjadi apa bahasanya mendarah daging di dalam dirinya sendiri, mendarah daging. Jadi karakter itu juga poin yang keempat di sini disebutkan suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang yang sudah kenal dekat, dia pasti sudah tahu karakternya. Jadi kalau dia melakukan tindakan atau tingkahnya yang mungkin kita sudah tahu, ya kita sudah, ya udah biasa dia begitu. Emang dia orangnya mah begitu. Dari dulu dia begitu. Nah, itu karakter. Oke, jadi apa perlunya kita bahas sebenarnya karakter? Karakter itu merupakan dasar. Dasar dari apa? Di sini saya contohkan ada dua gambar ya. Bapak Ibu bisa lihat ada gambar pertama, gambar tumbuhan atau pohon. Gambar yang kedua adalah bangunan. Apa hubungannya gitu ya. Jadi pohon ini, kalau kita mau nanam pohon, kita harus lihat, kondisikan, sesuaikan dengan tanahnya. Kita harus sesuaikan kondisi tanahnya. Kalau mau pohon ini tumbuhnya bagus, buahnya bagus, tentu kita harus cari tanah yang cocok dengan jenis pohonnya. Karena nggak semua jenis pohon tumbuh di sembarangan tanah, gitu ya. Jadi harus kita cari tanah memang yang cocok untuk sehingga dia tumbuh dengan subur. Kalau dia agar dia menjadi tumbuh subur dan baik, berarti kita harus perhatikan airnya, baik itu apa pupuknya, kita harus perhatikan sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, ketika dia tumbuh dengan baik, dipelihara dengan baik, maka dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka buahnya pun akan baik. Buahnya pun akan bisa kita nikmati. Nggak jauh beda dengan kehidupan kita. Sama halnya dengan pohon ini. Ibarat katanya, istilahnya, kita ini seperti pohon. Anak-anak kita ini adalah buahnya, gitu ya. Kita ini pohon, anak-anak kita adalah buahnya. Maka ada istilah mengatakan, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengarkan, kalau orang Batak bilang, dang dau tubisyan bonana. Bonat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ini pohon gitu. Buahnya adalah anak-anak kita. Kalau pohonnya baik, maka buahnya pun akan baik. Baik. Nah, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, maka itu pun akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, suatu saat anak-anak kita akan jadi pohon lagi, yang menghasilkan buah lagi, yang menghasilkan keturunan lagi. Jadi akan berkesinambungan. Makanya karakter ini menjadi dasar, gitu. Dasar. Jadi dasarnya itu awalnya itu harus baik. Kalau dari dasarnya sudah tidak baik, susah. Makanya para ahli mengatakan usia anak, usia 1-5 tahun, 1-5 tahun adalah usia emas. Usia yang menentukan anak ini mau jadi seperti apa. Apakah pohon ini akan tumbuh dengan baik? Apakah dia nanti akan tumbuh menjadi pohon yang berguna? Apakah dia nanti akan menghasilkan buah yang baik? Tergantung dari orang yang menanamnya. Sama yang seperti bangunan, Bapak Ibu, bangunan
kalau di firman Tuhan dikatakan bangunan ada 2 macam dasar. Jadi kita mau tentukan bangunan ini, namanya bangunan kan kita maunya bangunan ini ketika kita bangun nggak langsung roboh gitu. Jadi dasarnya harus baik, dasarnya harus benar gitu, pondasinya harus benar. Kalau pondasinya nggak benar, ya sama aja, Bo. Mungkin ketika angin datang, maka rumahnya akan roboh. Tapi bukan cuma dasarnya juga, kita harus lihat juga tanahnya. Tanahnya apakah tanah gambut atau tanah pasir atau tanah yang keras. Kalau di firman Tuhan mengatakan ada orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, angin datang, rumahnya langsung roboh. Artinya orang yang membangunnya tidak memikirkan masa depannya. Nah, Bapak, kita harus pikirkan masa depan anak-anak kita mau jadi seperti apa. Kita yang menentukan, kita yang membangun. Kita ini pohonnya, kita ini dasarnya. Siapa anak kita yang menentukan sebenarnya. Oke, arah mana nanti masa depan mereka, kita sebenarnya yang mengarahkan mereka. Jadi dasarnya harus benar, dasarnya harus baik. Di 5 tahun pertama, Bapak Ibu harus pastikan anak ini pendidikannya semuanya benar. Gitu. Nah, setelah dasar baik, kemudian ada warisan. Warisan. Bapak Ibu, warisan untuk anak-anak itu tidak selalu harta. Tidak selalu harta. Ya, harta mah mau dibawa kemana sih harta gitu ya. Seberapapun harta kita bisa habis, Bapak. Seberapa besar pun harta kita dalam sekejap bisa habis, bisa hilang. Tapi yang tidak akan pernah hilang adalah warisan, yaitu dari kita. Apa itu? Firman Tuhan. Karakter. Kita yang membangun karakter mereka. Itu warisan yang akan mereka terima. Jadi saya pernah bertanya kepada anak-anak PPA khususnya, apa karakter atau apa warisan yang kamu dapatkan dari orang tuamu? Apa yang bisa kamu contoh dari orang tuamu? Mereka tuliskan sebenarnya. Mereka tuliskan. Sayangnya saya nggak sedia sih. Mereka tuliskan. Artinya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, apa yang Bapak Ibu lakukan, anak-anak. Enak banget ya, kenceng banget suaranya ya. Artinya, ini kenapa jadi begini ya? Artinya, Bapak Ibu yang menentukan Bapak Ibu mau memberikan apa kepada anak-anaknya. Di sebelah sini ada madu, di sebelah sini ada racun. Ada lagu yang mengatakan kalau lagu pacaran, lagu pacaran itu apa? Di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kita mau kasih apa? Madu atau racun? Madu atau racun? Madu. Artinya kalau kita mau memberikan madu, warisan madu kepada anak-anak kita, berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak, maka otomatis itu pun akan dicontoh. Tapi kalau Bapak Ibu mau meracuni anak-anak Bapak Ibu dengan kata-kata yang enggak baik, ya silakan. Tapi yang pasti saya berharap, saya yakin anak-anak, Bapak Ibu merindukan anak-anak mendapatkan hal-hal yang baik dari Bapak Ibu. Selalu dengan harta warisan. Yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat tingkah laku kita. Itu bisa kita wariskan. Jadi suatu saat anak-anak akan bercerita, ada banyak hal yang bisa nanti diceritakan lagi kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Gitu.
Kita mau pilih mana, terserah Bapak Ibu. Pilihannya ada di Bapak Ibu. Oke. Ini ada beberapa unsur yang kita mau lihat dari karakter. Yang pertama adalah sikap. Sikap dari seseorang menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut di suatu lingkungan. Jadi, kalau orang tersebut memiliki karakter yang baik, maka lingkungannya akan mengatakan orang tersebut memiliki karakter yang baik. Begitupun sebaliknya. Oke, Bapak Ibu di sini paham ya. Jadi orang-orang akan tahu gitu. Makanya ada pepatah peribahasa yang mengatakan harimau mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan nama. Nama yang akan dikenang. Nama yang akan dikenang. Dikenang dalam hal apa? Apakah dalam hal baik atau dalam hal yang tidak baik? Lagi kerja kali itu. Ya, nggak apa-apa kalau lagi kerja ya. Jadi kita bisa lihat kalau di kampung biasanya kita bisa tahu. Kita bisa tahu orang ini orang baik apa orang yang nggak baik. Misalnya kalau dia buat acara atau pesta, atau dalam keluarganya ada yang meninggal, kita bisa tahu orang ini orang baik apa enggak. Dari mana? Dari orang yang datang untuk melayat. Kalau ramai, berarti orang ini terkenal dengan orang baik. Bapak Ibu bisa perhatikan, serius. Waktu saya di kampung gitu. Jadi kita bisa lihat kalau ramai berarti dia pasti terkenal dengan orang yang baik. Tapi kalau nggak ada orang yang datang, gitu, aduh, itu pasti di masa hidupnya nggak ada yang bisa dilihat atau nggak ada yang bisa dicontoh orang. Sehingga orang pun mau gimana ya? Susah untuk datang. Gitu. Jadi sikap kita akan dilihat oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita. Apakah kita orang baik atau orang yang ya biasa-biasa aja sih. Atau orang yang nggak baik. Kemudian unsur yang berikutnya adalah unsur emosi. Emosi ya. Secara umum definisi emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dalam diri sendiri maupun dari luar. Walaupun sebenarnya emosi ini ada faktor keturunan ya, faktor apa? Darah tinggi itu kan bisa keturunan juga. Jangan sampai kita dikenal dengan orang yang mudah emosi. Emang dia gampang emosian. Jadi orang pun mau bercanda malas gitu. Orang mau bercanda takut gitu. Gara-gara taunya dia mah gampang emosi, jangan diajak bercanda gitu. Nah, itu unsur yang berikutnya. Jadi unsur emosi. Kemudian ada unsur kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan merupakan komponen yang didapatkan dari faktor sosio-psikologis yang juga dapat berpengaruh pada karakter seseorang. Kepercayaan seseorang dapat membangun watak dan karakter seseorang melalui proses pembelajaran. Ada beberapa kepercayaan yang kita percaya, sifat-sifat yang kita bisa terapkan dan kita bangun di dalam keluarga kita, di dalam watak kita. Misalnya kepercayaannya. Misalnya ada orang percaya ketika dia banyak melakukan hal baik, maka dia akan mendapatkan banyak hal baik. Itu merupakan salah satu faktor yang sudah tertanam dari dulu. Nah, itu bisa terbawa terus turun-temurun. Jadi faktor kepercayaan ini menentukan salah satu unsur yang bisa menentukan
seseorang itu karakternya seperti apa. Kemudian ada faktor kebiasaan atau kemauan. Kebiasaan dan kemauan yang kuat dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Nah ini, kebiasaan. Kebiasaan ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan penting? Contohnya begini. Sesuatu yang kita lakukan agar terbiasa, membiasakan supaya terbiasa, kita hanya perlu lakukan secara berulang-ulang selama 21 hari. Ini sudah ada penelitiannya ya, sudah dengan penelitian. Kita lakukan sebanyak kebiasaan, kita lakukan sebanyak 21 hari. Misalnya membaca Alkitab. Misalnya kita nggak suka membaca Alkitab atau kita nggak biasa membaca Alkitab gitu. Supaya kita menjadi terbiasa, kita hanya perlu lakukan selama 21 hari. Tanpa bolong. Apa bolong ya? Jadi misalnya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 21 jangan bolong. Hanya 21 hari. Nah, kalau itu berhasil Bapak Ibu lakukan, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak membaca Alkitab, maka akan ada sesuatu yang kurang, yang belum Bapak Ibu lakukan. Apa ya yang belum saya lakukan hari ini? Kayaknya ada yang kurang. Gitu. Nah itu, jadi hanya perlu dibiasakan. Jadi kebiasaan dan kemauan yang kuat dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Jadi sama hal dengan karakter kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, wah saya udah terbiasa nih suka latah. Enggak berubah. Pak, Ya, kenapa? lihat neneknya. Oke. Jadi sebenarnya merubahnya tinggal kebiasaan dan kemauan kita. Kita mau nggak membiasakannya gitu. Kalau kita mau membiasakannya, aduh, ini masakan siapa sih udah hangus ini? Kak siapa ini? Aduh, bentar aja Bapak Ibu ya, ada masakan yang hangus ini. Ini mah Kak Riki yang lapar. Bukan, ini anak-anak kan lagi buat apa? Es mambo. Nggak tahu ini mentornya kemana. Lupa kali. Ini udah mau. Oh. Masa sih? Kak siapa Kak? Siapa tadi Kak Isma? Kak Sinta. Mereka lupa bagaimana ini? Kak Sinta sama Kak Yanti. Kak Yanti lagi siapa? Kak Isma. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu tadi ada iklan sedikit. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membiasakannya selama 21 hari supaya menjadi sebuah karakter di dalam diri kita. Oke, apa lagi? Unsur apa lagi nih? Masih ada? Oke, satu lagi. Konsep diri atau self concept adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Kita kadang-kadang orang melihat dirinya sendiri dengan pesimis ya. Pesimis. Apa sih yang bisa saya lakukan? Saya mah orang biasa, saya mah orang yang nggak berpendidikan. Gitu. Bapak Ibu, sekarang yang utama itu sebenarnya bukan sarjana S1, S2, S3, S apapun itu, S mambonya Kak Isma udah gosong. Bukan dilihat dari situ lagi. Yang pertama itu unsur adalah dilihat dari karakternya. Maka di setiap pembelajaran, kalau Bapak Ibu perhatikan atau tanya anak-anak Bapak Ibu, setiap pembelajaran di sekolah akan disematkan unsur pendidikan karakter. Karena yang paling utama itu adalah karakter.
sepintar apapun, setinggi apapun pendidikannya, kalau karakternya nggak baik, mungkin akan menjadi ya pilihan terakhir bagi perusahaan, gitu ya. Karena itu akan bisa membuat di salah satu sisi mungkin dia pintar, tapi di sisi lain karakternya nggak baik, ya sama aja bisa itu menghancurkan perusahaan. Ya, yang akhir-akhir, yang ujung-ujungnya kan bisa misalnya korupsi atau apalah, atau ya karakter itu sangat penting. Jadi cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan melihat diri kita dengan pendidikan rendah atau melihat, wah anak saya nanti jadi apa ya kalau saya gini. Jangan. Bapak Ibu hanya perlu bangun karakter yang baik dalam diri Bapak Ibu dan kepada anak-anak. Saya yakin mereka bisa sukses. Sekarang mah sukses itu nggak harus sekolah tinggi. Yang penting dia punya kemauan, udah pasti bisa sukses. Jadi kita harus jangan melihat diri kita lemah, jangan melihat diri kita nggak punya apa-apa, jangan melihat diri kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu konsep diri yang nggak baik sebenarnya. Jadi konsep diri sangat erat hubungannya dengan dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Kalau konsep diri kita terhadap diri kita sendiri nggak baik, maka sulit akan memotivasi diri kita. Kalau memotivasi diri sendiri aja nggak bisa, gimana kita memotivasi anak-anak kita? Jadi pendidikan pertama itu, karakter pertama itu, anak-anak dapatkan dari siapa? Dari orang tuanya, dari keluarganya, bukan di sekolah atau di PPA. Itu nomor 2. Tapi yang nomor pertama adalah harus dapatkan dari keluarga. Keluarga, nanti kita akan lihat ya. Nah itu unsur karakter ya. Jadi ada unsur sikap, unsur emosi, unsur kepercayaan, unsur kebiasaan, dan konsep diri. Ini kita harus bangun dengan baik. Berikutnya. Ini adalah jenis atau tipe karakter. Yang pertama adalah sanguinis. Itu sanguinis. Mau lihat pengertiannya ya. Sanguinis adalah jenis tipe karakter dengan orang dengan karakter sanguinis biasanya selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Selalu menarik perhatian atau butuh orang-orang yang memperhatikannya. Mereka juga gemar mengambil risiko, maka jangan heran jika karakter sanguinis ini menjadi orang-orang yang suka sekali melakukan petualangan. Karena tipe ini juga suka mencari kesenangan. Saking sukanya dengan tantangan dan hal-hal baru, mereka jadi mudah bosan. Nah ini jenis tipe karakter dengan karakter sanguinis. Coba nanti kita bisa perhatikan, kita ada di karakter yang mana? Atau anak-anak kita ada di karakter yang mana? Ya, nanti kita sambil jalan dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa nilai sendiri ya dari pengertiannya ini ya. Kita suka dengan resiko, apakah kita suka dengan tantangan yang baru? Kalau suka berarti kita merupakan orang yang dengan tipe karakter sanguinis. Kekuatannya adalah dari si sanguinis ini, kekuatannya itu artinya yang menonjol dari seseorang tersebut. Kelebihannya, dia suka bicara. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu suka bicara apa enggak? Atau Bapak Ibu suka bicara apa enggak? Kalau saya sendiri, saya tidak ada di karakter sanguinis ini karena saya tidak suka bicara. Tapi suka jadi pembicara, tapi tidak suka membicarakan orang.
Kemudian antusias ya. Selalu antusias, selalu suka dengan hal yang baru dan antusias gitu. Kemudian ekspresif, kemudian emosional dan demonstrasi, ceria, penuh rasa ingin tahu, hidup di masa sekarang dan lain sebagainya. Ini merupakan ciri-ciri dari sanguinis, kelebihannya, kekuatannya, hal yang bisa menonjol dari seorang dengan tipe karakter sanguinis. Nah, sedangkan kelemahannya adalah ada kelemahannya juga. Jadi, Bapak Ibu, semua orang punya kelemahan dan semua orang punya kelebihan. Jadi jangan Bapak Ibu minder dengan kehidupan pribadi Bapak Ibu atau dengan anak-anak Bapak Ibu yang mungkin nggak suka bicara, jangan. Tapi nanti kita bisa lihat lagi ya, seperti apa karakter yang lain. Kelemahannya adalah membesarkan suatu hal atau kejadian. Jadi dia suka membesar-besarkannya. Karena dia ya, tahu lah ya Bapak Ibu orang yang suka bicara seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, oh contohnya kayak si A berarti ya, gitu. Atau kayak si B ya, dia kayak suka membesarkan. Jadi ketika ada sebuah kejadian, dia suka membesar-besarkannya. Gitu. Kemudian susah untuk diam. Paling suka bicara, namanya suka bicara pasti suka diam. Pengennya jadi di depan berbicara, pemimpin gitu ya, memimpin. Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan ataupun orang lain. Ya, namanya juga orang yang suka dengan tantangan, ya begitu, dan lain sebagainya. Itu karakter sanguinis. Kira-kira siapa nih, Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu yang memiliki ciri-ciri karakter ini? Atau anak-anak dari Bapak Ibu ada yang punya ciri-ciri karakter ini? Lihat kelemahannya dan lihat kelebihannya. Kemudian jenis tipe karakter yang kedua adalah pragmatis. Orang pragmatis lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga dia membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagai mestinya. Tidak heran orang-orang dengan tipe ini menyukai kedamaian. Nah, ini kayak saya nih. Nggak suka ribut. Orang-orang yang seperti ini nggak suka ribut. Jadi kalau ada orang yang cari ribut, dia akan mengalah gitu. Ya udahlah, daripada ribut gitu ya. Kemudian dia tidak akan suka mencampuri urusan orang lain. Ya biarkanlah urusan mereka gitu. Betul. Dia punya kekuatan atau dia punya kelebihan dengan orang yang sabar, ya dia akan sabar gitu ya. Ketika orang ada datang tiba-tiba mungkin teriak di depan rumahnya atau dobrak-dobrak di rumahnya, lebih mengalah, lebih santai, lebih sabar, lebih tenang. Dia akan mendengarkan dulu. Kalau orang yang pertama tadi mungkin ya udah ajak ribut ya. Ketika ada orang ngajak ribut, dia akan terima tantangannya. Ya, ayo ribut, ayo. Gitu. Nah, tapi jenis tipe karakter yang kedua ini, dia akan lebih tenang, mendengarkan, tidak suka bicara, namun cenderung bijaksana, simpatik, dan baik hati, namun cenderung menyembunyikan emosi, dan lain sebagainya. Saya kurang lebihnya ada di sini sih ya. Ya, karena saya orangnya penyabar, saya orangnya baik, ya nggak apa-apa lah muji diri sendiri ya Bapak Ibu, daripada nggak ada yang muji. Kelemahannya adalah kurang antusias terhadap perubahan lingkungan. Ini orang-orang seperti ini ya begini, kelemahannya di sini nggak mudah menerima perubahan gitu ya. Ketika ada perubahan dia akan ya berubah lagi dah. Ya, jadi gini lagi dah. Gitu. Dia nggak mudah gitu. Dia akan lambat beradaptasi gitu ya. Kemudian mudah takut. Ya gimana ya? Jadi nggak dia ketika ada tantangan, ya ambil nggak ya, terima nggak ya? Gitu. Takut rugi misalnya, takut nggak mendapatkan yang dia inginkan. Jadi dia takut mengambil tantangan, bukan seperti tipe yang pertama tadi.
bukan seperti tipe yang pertama tadi. Kelemahannya adalah yaitu kemudian cenderung menghindari konflik dan tanggung jawab. Ini kelemahannya dia. Jadi cenderung menghindari, dia akan menghindar. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang dengan tipe yang seperti ini, karakternya yang seperti ini, Bapak Ibu jangan ajak ribut ya. Dia nggak bakalan dia akan mendingan dia pergi ke kamar, masuk kamar, tidur gitu ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau ngajak ribut, ajaklah ribut dengan tipe sanguinis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, anak-anak Bapak Ibu di rumah, siapa yang suka mengalah, siapa yang suka ngajak ribut. Berarti karakternya, jenis tipe karakternya ada di mana? Di A nomor 1 apa nomor 2? Yang sanguinis apa yang pragmatis? Yang ketiga. Yang ketiga adalah koleris. Orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target. Dia punya target. Ketika dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia punya target. Harus selesai jam sekian, tanggal sekian, harus selesai, target. Makanya perusahaan-perusahaan suka dengan orang yang tipe yang koleris seperti ini. Karena dia berorientasi pada target. Analisis, dia selalu analisis. Dia selalu cari tahu kenapa terjadi, apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana supaya bisa menutupi kekurangan, gitu ya. Bisa mengurangi kekurangan. Kemudian orangnya berpikir logis, dia nggak berpikir macam-macam. Tipe-tipe orang seorang pemimpin. Nah, dia tipe seorang pemimpin. Karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi. Dia nggak suka basa-basi. Kalau A, kalau B, B. Jangan banyak basa-basinya. Jangan banyak maunya ya. Atau jangan berbelit-belit dulu. Ketika meminta sesuatu, Bapak Ibu coba perhatikan dari anak-anak Bapak Ibu, ada nggak yang tipe seperti itu? Di sini ada yang saya lihat seperti itu. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu itu, dia harus tanya dulu, enak nggak? Misalnya makanan, ketika kita makan dia akan tanya dulu, enak nggak? Dia langsung bilang mau dong gitu ya. Tapi dia akan beli di mana Kak? Enak nggak? Padahal sebenarnya dia pengen gitu ya. Nah, jenis orang yang seperti ini nggak suka yang basa-basi seperti ini. Kalau mau ya mau, minta aja gitu ya. Langsung to the point. Ya sama sih seperti kebanyakan orang Batak gitu ya. Kalau suka pada seseorang dia akan langsung sampaikan gitu ya. Kalau kayak seperti siapa si Judika bilang, dia akan bilang kolong hak putuh apa rupanya gitu ya. Ya dia nggak mau basa-basi gitu ya. Ya dia suka, bilang aja suka gitu. Nggak usah panjang lebar, berbelit-belit dulu ke sana kemari ya, yang akhirnya jadi panjang. Nah, kekuatannya atau kelebihannya adalah dia senang memimpin, dia suka memimpin, dia suka membuat keputusan karena dia sudah pertimbangkan dan dia suka analisis di sini. Dia akan analisis. Ketika dia pertimbangkan, dia gampang bisa mengambil keputusan. Kemudian dinamis dan aktif, dia suka bergerak, berbuat perubahan, bebas, mandiri, dan kemauan keras untuk mencapai sasaran, berani menghadapi tantangan dan masalah, dan lain sebagainya. Ini jenis karakter orang yang koleris. Nah, kira-kira dari anak-anak Bapak Ibu ada nggak orang yang memiliki karakter seperti ini? Kalau ada, berarti akan ada calon pemimpin baru gitu ya. Iya, karena dia akan jadi pemimpin nanti. Sedangkan kelemahannya adalah tidak sabaran. Kelemahan di sini, dia nggak sabaran. Cepat marah. Ketika dia melihat orang kerjanya lambat, dia nggak sabaran. Akhirnya dia gampang marah-marah.
senang memerintah. Ya, namanya juga pemimpin ya. Dia akan suka meminta, terlalu bergerak, semangat, susah untuk santai. Ketika sudah memulai, misalnya, oke, kita mulai besok. Oke, dia akan mulai, dia nggak akan tunggu lama-lama. Dia akan mulai. Menyukai kontroversi dan pertengkaran, dia suka berdebat. Dia akan suka berdebat dengan analisisnya, dengan penilaiannya, dia akan sampaikan. Oke, siapa ini yang bunyi-bunyi ini? Halo. Halo juga. Halo juga ya. Itu ini siapa yang bunyi? Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Yang terakhir, melankolis. Tipe melankolis sering berkorban untuk orang lain. Nah, ini cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, namun juga seorang yang pemikir. Ini juga ada di saya. Semuanya ada di saya. Karena saya itu orangnya cenderung penyayang. Penyayang. Ya, penyayang. Saya berharap tipe ini ada di semua ibu-ibu dan semua bapak-bapak yang ada di PPA. Penyayang, yang sayang kepada anak-anaknya pastinya ya. Nah, senang di balik layar. Ada beberapa orang yang suka seperti ini. Seperti Maria dan Marta, ada yang berperan sebagai Marta, suka di balik layar. Dia nggak suka kerja dilihat orang gitu ya. Ya kalau sudah dipercayakan, dia akan kerjakan tanpa harus pamer ke si A, ke si B, ke pemimpin. Enggak. Dia akan kerjakan sesuai dengan porsinya dia. Ia diibaratkan harus menjadi penggerak dan memberi kesempatan pada bagian tubuh lainnya, sehingga ia sensitif dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah. Dia suka menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri sebenarnya. Jadi dia nggak suka pamer-pamer. Ya sederhananya sih begitu ya. Ia seorang yang cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang, memikirkan bagian tubuh lain, membuatnya melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi dia nggak menilai seseorang itu hanya dari depannya saja, tapi dia akan lihat dari sisi lain. Aduh, Kak Isma masakannya bikin wangi. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ya Kak Isma ya, biasalah ya. Tahu lah ya Kak Isma ya, dengan jenis tipe karakternya Bapak Ibu tahu lah ya. Oke, jadi ketika si A menyampaikan sesuatu, misalnya dia bercerita tentang si A, oh gitu ya, dia akan terima ceritanya, tapi dia nggak langsung percaya, dia akan lihat dari sisi lainnya gitu ya. Dia akan lihat dari sisi lainnya. Jadi ketika si A menceritakan hal negatif dari si B, maka dia tidak akan mudah percaya. Dia akan mendengarkan, tapi dia akan melihat dari sisi yang lain juga gitu. Kekuatan dari melankolis adalah analitis, mendalam, serius dan bertujuan, berorientasi pada jadwal, artistik, kreatif, sensitif, dan mau mengorbankan diri dan idealis. Dia analisis. Dia suka berpikir, dia suka serius, jadi dia lebih suka di belakang layar sih. Dia lebih suka duduk di meja, mengerjakan pekerjaan, gitu. Dan orangnya sebenarnya pemikir. Jadi kita yang harus menggali ide kreatifnya dia. Dia sebenarnya orang kreatif, tapi kita yang harus menggali. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan anak-anak Bapak Ibu. Kadang-kadang dia nggak mau menyampaikan, mengekspresikannya. Kita yang sebagai orang tua yang harus menggali, mengajarkan anak-anak ini. Kita yang harus lihat. Kayaknya dia suka di sini. Kemudian, tadi sampai di mana? Sedangkan kelemahannya adalah cenderung melihat masalah dari sisi negatif, pendendam,
mudah merasa bersalah, murung, dan tertekan. Ya, semua orang punya sisi negatif ya. Sisi negatifnya ya mungkin dia pendendam. Ya karena dia suka di balik layar. Jadi dia nggak ceritakan, ya udah dia simpan aja. Jadi kalau sudah nggak suka dengan si A, ya udah. Bukan berarti dia nggak mau berteman, tapi ya cukup, ya udahlah cukup tahu gitu. Akhirnya kadang orang-orang seperti ini lebih suka diam, lebih suka murung, lebih suka menerima tekanan yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya gitu. Lebih menekankan pada cara dibanding tercapainya tujuan dan lain sebagainya. Itu jenis tipe melankolis. Nah, Bapak Ibu, jadi ini jenis ada 4 ya. Bapak Ibu bisa nanti lihat dan di dalam diri Bapak Ibu karakternya seperti apa. Apakah sanguin, apakah flegmatis, apakah koleris, dan melankolis. Nah, semuanya ini, karakter ini bisa turun ke siapa? Ke anak-anak kita. Nah, faktor pembentuknya adalah bagaimana cara membentuknya, dari mana terbentuknya karakter ini. Yang pertama adalah faktor keluarga. Jadi faktor keluarga atau faktor keturunan menentukan karakter seseorang. Jadi nggak heran ketika bapaknya pemarah, anaknya bisa jadi pemarah. Kalau ibunya penyayang, nggak heran kalau lihat anaknya bisa jadi penyayang. Nah, sekarang kita mau wariskan karakter mana ke anak-anak kita? Apakah madu atau racun? Oke. Bapak Ibu yang pilih. Bapak Ibu yang tentukan. Bapak Ibu bisa tentukan. Karena ini faktor pertamanya, keluarga. Makanya di 5 tahun pertama anak-anak kita adalah 5 tahun berharga. Atau biasa disebut dengan masa emas. Usia goldnya anak-anak. Kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan. Kemudian setelah dibentuk dari keluarga, maka kalau dari keluarga sudah baik, maka ke lingkungan pun dia akan baik. Nah, walaupun mungkin dari pengaruh lingkungan akan mempengaruhi dia lagi menjadi anak yang nggak baik atau tidak gitu. Makanya ada pepatah yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalaupun mungkin dia di rumah biasanya baik, tapi kalau dia di lingkungannya bergaul dengan pergaulan yang buruk, maka kebiasaan yang baik ini bisa rusak gitu kalau belum tajam. Makanya karakter ini harus selalu diasah terus-menerus sampai menjadi darah daging. Kemudian kegiatan sehari-hari, itu sudah pasti. Kegiatan sehari-hari kita, kemana dan di mana kita, itu menentukan. Kemudian perasaan. Perasaan kita juga. Masak lagi. Udah beli apa? Iya, Dimut dulu ya. Sambil dimut saya ngopi dulu. Ya, jadi faktor ini faktor yang mempengaruhi karakter kita. Pertanyaannya, karakter bisa dirubah nggak? Bisa hilang nggak?
Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Karakter apakah bisa hilang, apakah bisa dirubah? Jadi kalau karakter itu enggak apa ya, dibuang nggak bisa, dibuang nggak bisa, tapi bisa ditutupi. Paham ya Bapak Ibu ya? Dibuang tidak bisa, tapi bisa ditutupi. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan karakter yang tidak baik, nggak mudah sebenarnya untuk menutupinya. Kita harus tutupi pelan-pelan sampai karakter yang tidak baik ini tertutup. Kalau hilang nggak bisa gitu. Jadi hanya bisa ditutupi dengan karakter yang baik. Karakter-karakter yang baik ini. Makanya nggak heran ngelihat orang bisa berubah yang tadinya tingkah lakunya nggak baik jadi baik. Bisa. Tapi karakter yang tidak baik ini sebenarnya masih ada. Jadi nggak heran suatu saat dia bisa keluar, dia bisa meledak gitu ya. Dia bisa keluar. Jadi itulah karakter. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada kita akan akhiri. Cepat kan? Nggak lama-lama kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada makan siang nggak, Kak? Ada Bapak Ibu, makan siangnya sudah disediakan di dapur masing-masing ya. Karena itu pertanyaan juga. Pertanyaannya di dapur masing-masing ada makanannya ya. Aku bertanya. Iya, jawabannya itu ya. Makan siangnya di rumah masing-masing ya. Oke. Saya pun belum dapat makan siang. Nggak ada yang masak. Oke Bapak Ibu ada pertanyaan? Berharap sih Bapak Ibu bertanya ya. Supaya semakin paham tentang karakter. Jadi Bapak Ibu ini akan berkesinambungan ya. Jadi ini pertemuan pertama kita. Kita akan ada pertemuan dalam 1 tahun itu 3 atau 4 kali ya. Kalau nggak salah 4 kali kayaknya. Jadi ini akan berkesinambungan sekali 4 bulan. 4 bulan apa 3 bulan? Apa saya? Programnya ya seperti itu. Hampir masak setelah itu Bapak Ibu nggak ada yang bertanya? Ini absennya nggak ada ya? Kak Fani di mana sih? dan baru mereka membuatnya seperti es pertama es itu coklat itu strawberry es itu. Oke, absennya lagi dibuat. Kita tunggu ya. Nanti akan ada absen. Absen ada ya, Kak Riki? Ada. Harusnya sih ada. Katanya lagi dibuat. Katanya. Oke, saya mau. Ya. Oke, Bapak Ibu, linknya ada di kolom chat ya. Bapak Ibu boleh isi absen dulu biar nanti jangan lupa karena nanti akan ada makan siangnya di rumah masing-masing. Oke. Yang masak belum makan. Bapak Ibu boleh diisi dulu absennya biar nanti jangan lupa. Ini harusnya ada snacksnya sih, semua nggak tahu kayak.
Baik, senaknya besok dibagi sekalian pembagian sembako ya, Bapak Ibu. Oh, itu. Kak Imsa di mana sih sebenarnya nih? Saya lagi belanja di hari-hari. Oh, Bapak Ibu. Ya, besok sekalian dibagi snacknya ya Bapak Ibu. Ya, itu pengumumannya Bapak Ibu. Ada Iya. snacknya. Iya, tapi hanya bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini. Ya, jadi ini ada sekitar 40-an ya. Ada sekitar 40-an. Jadi Bapak Ibu pastikan ngisi absennya hari ini di sini. Ini akan saya lihat nama-namanya yang hadir hari ini. Besok akan dibagikan snacknya. Iya. Nggak tahu. Kak Is, snacknya besok ya. Oh, dengar ya bicara. Lagi masak. Semangat. Kasih tahu dong Kak yang lagi surat. Kenapa? Kenapa yang bikin? Hari ini harus bikin surat. Iya, Bapak Ibu yang bikin surat katanya. Bikin surat. Surat apa sih? Surat kita. Ini dulu habis ikut Zoom-nya. Surat sponsor Bapak Ibu katanya. Ini harus diselesaikan. Diselesaikan hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu anak-anaknya yang belum ngisi surat, nulis surat supaya datang ke PPA. Di PPA ya? Ya. Nulis surat. Kita di sini sampai jam 3 mentornya. Jam 4 deh katanya. Naik lagi deh. Jadi Bapak Ibu yang belum nulis surat, anak-anaknya mohon disuruh ke PPA atau hubungi mentor masing-masing. Ini nyuci bajumu, nggak tahu apa jorok banget. Ih, udah direndam, udah disikatin. Ini. Ya disikat habis. Ini. Jangan kasih kendor, sikat habis aja.